Jadi Al-Quran yang kita baca itu menjadi syafaat nanti di akhirat. Jadi pada yaumil akhir nanti Al-Quran itu akan datang membela kita. Petunjuk hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril adalah Al-Quranul Karim. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan sebagian besar ulama menyampaikan bahwa ayat yang pertama turun itu di tanggal 17 Ramadan, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Qur'an diturunkan dalam dua fase. Yang pertama itu fase inzali dan yang kedua fase tanzili. Fase inzali itu adalah Al-Quran yang diturunkan secara global dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah yang secara keseluruhannya disimpan di situ. Lalu kemudian pada fase kedua itu adalah fase tanzili, di mana Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Disitulah ayat-ayat Al-Quran ada yang diturunkan pada satu ayat, misalnya surah Al-Maidah ayat 3 yang berkaitan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada yang turun dengan dua ayat, misalnya surah Al-Mudatsir ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Lalu kemudian ada yang diturunkan dengan 3 ayat, misalnya Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ada yang diturunkan dengan 4 ayat, ada 5 ayat. Ada juga yang diturunkan satu surah seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Bahkan ada yang diturunkan sekaligus 2 surah yang namanya Al-Mau'izatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu turun sekaligus 2 surah itu ketika Nabi SAW sakit dan malaikat Jibril membawa 2 surat tersebut, dan itulah yang dibacakan, kemudian penyakitnya hilang atau sembuh kembali. Nah, jamaah subuh yang berbahagia, disitulah kita dapat mengambil pelajaran betapa Al-Quranul Karim itu sebagai kalamullah yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, sebagaimana disebutkan dalam surah Baqarah ayat 165. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan, dia petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, fungsi dari Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu bagaimana manusia itu mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan itu. Dia memberikan pahala bagi pembacanya. Satu,
ayat atau satu huruf mendapatkan satu pahala, di bulan Ramadan mendapatkan 10 pahala, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lalu kemudian Al-Quran itu sebagai obat, sebagaimana disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami telah menurunkan Al-Quran itu apa-apa yang menjadi obat, yaitu diantaranya penenang hati, ya, penyejuk hati, itu juga yang menjadikan kita tidak menyebabkan takabur, sombong, hasad, dengki, dan seterusnya atau iri. Nah, kemudian Al-Quran itu bagaimana kita mampu untuk membacanya dan mengerti maksudnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ya paling tidak kita memahami makna yang terkandung di dalamnya, agar supaya makna-makna tersebut itu akan menjadi dan terimplikasi terhadap perilaku kita dan termasuk ucapan-ucapan kita dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang termaktub di dalam Al-Quran tersebut. Lalu kemudian dia akan menjadi syafaat. Jadi Al-Quran yang kita baca itu menjadi syafaat nanti di akhirat. Jadi pada yaumil akhir nanti Al-Quran itu akan datang membela kita, yang pembaca Al-Quran, ya. Tentu bagi mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran, Al-Quran tidak akan datang kepadanya untuk membela dia di hari kiamat. Karenanya kita perlu untuk frekuensi membaca Al-Quran itu ditingkatkan, khususnya di bulan Ramadan. Karena Al-Quran yang kita baca sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu berlipat-lipat ganda pahalanya dan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat, yang berarti mereka yang membacanya itu akan terbebas dari siksaan di yaumil akhir nanti, dan mereka akan mendapatkan surga. Demikian pula hal yang menjadikan kita untuk selamat dunia akhirat, karena dengan membaca Al-Quran itu menjadi tenang hati kita dan sehat, ya. Lalu kemudian kita akan mendapatkan ketenangan di akhirat nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.